Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar tentang apa sajakah isim-isim yang rofa, yang nasab, dan yang jar. Sebelumnya kan kita sudah belajar tanda-tanda dari rofa, nasab, dan jar pada isim. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar isim apa sajakah yang mesti rofa, isim apa sajakah yang mesti nasab, dan isim apa sajakah yang mesti jar. Baik, kita awali dengan isim-isim yang rofa. Ini adalah tabel yang menjelaskan isim-isim apa saja yang harus rofa. Yang pertama adalah mubtada dan khobar. Ini satu poin tapi sebetulnya dua, yaitu mubtada dan khobar. Baik mubtada ataupun khobar, dua-duanya harus di'irabi rofa, tentu dengan cara membubuhkan atau memberikan tanda rofa. Contohnya di sini pada kalimat at-talibu mahirun. Di sini at-talibu adalah mubtada dan mahirun adalah khobar. At-talibu mahirun yang artinya pelajar atau mahasiswa itu mahir atau pandai, ini adalah jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali dengan isim, dalam hal ini at-talib. Dan seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, jabatan yang ada pada jumlah ismiyah itu ada dua, atau dengan kata lain jumlah ismiyah itu terdiri dari dua jabatan, yaitu pertama mubtada yang dalam hal ini adalah at-talibu, dan yang kedua adalah khobar, yaitu yang menerangkan mubtada yang dalam hal ini adalah isim mahirun. Nah, setiap mubtada itu harus rofa. Di sini kata at-talibu yang merupakan mubtada adalah rofa dan ditandai dengan dhamma, yaitu at-talibu, bukan at-taliba atau at-talibi. Kemudian isim yang berada dalam jabatan atau fungsi khobar, dalam hal ini adalah mahirun, maka dia juga harus rofa. Dalam hal ini tandanya adalah dhamma, mahirun, bukan mahiron atau mahirin. Kemudian isim berikutnya yang juga harus rofa adalah fa'il, yang maknanya pelaku, dan ini ada dalam jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya di sini ada dua kalimat, yang pertama dhahabat talibu dan yang kedua yadhhabut talibu. Kalau dhahabat talibu menggunakan fi'il dhahaba, sedangkan pada kalimat yadhhabut talibu menggunakan atau diawali dengan fi'il yadhhabu. Kalau dhahaba artinya telah pergi menggunakan fi'il madhi, sedangkan yadhhabu artinya sedang atau akan pergi menggunakan fi'il mudhari. Hanya berbeda dari sisi penunjukan waktunya saja. Baik, dalam kalimat dhahabat talibu, dhahaba di sini adalah fi'il, yaitu yang mengawali jumlah fi'liyah. Kemudian dalam setiap jumlah fi'liyah, sesudah fi'il harus diikuti dengan fa'il. Dan di sini fa'il atau pelakunya adalah at-talibu. Karena itu at-talibu harus dalam keadaan rofa, dan tandanya di sini adalah dhamma, at-talibu, bukan at-taliba atau at-talibi. Zahabat talibu. Sama juga dalam kalimat yadhhabut talibu, kan tadi perbedaannya hanya sekarang fi'ilnya mudhari, kalau tadi kan madhi. Yadhhabu adalah fi'il dalam jumlah fi'liyah ini, kemudian harus diikuti dengan fa'il atau pelaku yang dalam hal ini adalah at-talibu, sehingga at-talibu di sini harus rofa yang ditandai dengan dhamma.
Kemudian isim yang juga harus rafa adalah naibul fa'il, yang secara harfiah bermakna pengganti fa'il. Naibul fa'il ini ada dalam sintaks kalimat pasif, yaitu kalimat yang menggunakan fi'il pasif. Di sini ada dua contoh, yang satu menyatakan perbuatan di masa lampau dengan menggunakan fi'il madhi, kemudian yang satunya lagi menggunakan fi'il mudhari yang menyatakan perbuatan di masa sekarang atau yang akan datang. Yang pertama, dzuribat thalibu. Ini juga jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il dzuriba. Tapi dzuriba ini adalah fi'il yang menyatakan perbuatan pasif. Dzuriba artinya telah dipukul. Nah, jika fi'ilnya aktif, maka sesudah fi'il kan diikuti dengan fa'il atau pelaku. Adapun jika fi'ilnya itu pasif, seperti dalam kalimat ini, dzuribat thalibu, maka sesudah dzuriba, yaitu fi'il yang pasif, harus diikuti dengan yang disebut sebagai naibul fa'il atau pengganti fa'il. Mengapa disebut naibul fa'il atau pengganti fa'il? Karena posisinya mirip seperti fa'il, yaitu diletakkan setelah atau mengikuti fi'il dalam jumlah fi'liyah. Jadi karena alasan ini maka disebut naibul fa'il atau pengganti fa'il, karena posisinya seperti halnya fa'il, yaitu mengikuti fi'il. Hanya saja maknanya di sini bukan pelaku, tetapi justru objek atau penderita. Karena dzuribat thalibu artinya mahasiswa itu atau pelajar itu telah dipukul. Jadi at-thalibu di sini bukan yang memukul, tetapi justru yang dipukul. Kemudian yang perlu kita pahami dari sisi i'rab, naibul fa'il ini sebagaimana juga fa'il, i'rabnya adalah rafa, yang dalam hal ini ditandai dengan dhammah. Dzuribat thalibu. Kemudian contoh yang berikutnya adalah yudrabut thalibu, yang artinya mahasiswa atau pelajar itu sedang atau akan dipukul. Di sini at-thalibu juga berfungsi sebagai naibul fa'il, yaitu yang menduduki posisi sebagaimana halnya fa'il, yaitu mengikuti fi'il, tetapi maknanya di sini adalah objek atau penderita, karena mahasiswa atau pelajar dalam hal ini adalah yang dipukul, bukan yang memukul. Jadi itu adalah 4 isim-isim yang rafa, yaitu mubtada, kemudian khobar, kemudian fa'il, dan kemudian naibul fa'il. Kemudian berikutnya adalah isim-isim apa sajakah yang mesti kita nasabkan. Yang pertama, isim yang nasab adalah maf'ul bih, yaitu maf'ul yang menyatakan objek atau penderita. Di sini ada dua contoh. Yang pertama adalah dzarabat thalibu rajulan, yang artinya mahasiswa atau pelajar itu telah memukul seorang laki-laki. Jadi rajulan di sini adalah isim nakirah, seorang laki-laki yang belum definitif siapa orangnya. Kemudian contoh yang kedua adalah dzarabat thalibu ar-rajula, yang artinya mahasiswa atau pelajar itu telah memukul laki-laki itu. Di sini laki-laki yang dimaksud sudah definitif, atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai isim ma'rifah, yang dalam hal ini ditandai dengan alif lam di awal kata. Nah, di sini baik rajulan pada kalimat pertama ataupun ar-rajula pada kalimat kedua adalah objek atau penderita, atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ul bih. Nah, i'rab dari maf'ul bih ini adalah nasab, yang dalam hal ini ditandai dengan harokat fathah.
baik itu fathatain pada kata rojulan ataupun satu fathah pada kata ar-rojula. Sekali lagi, kata rojulan dan ar-rojula pada dua kalimat ini adalah maf'ul bih, yaitu menyatakan objek atau penderita, dan karenanya harus kita i'rabi nasab yang dalam hal ini ditandai dengan fathah. Selain maf'ul bih, ada banyak sekali isim-isim yang lainnya yang harus kita i'rabi nasab. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul fih atau yang biasa disebut sebagai dzaraf, ada hal, ada mustasna, ada munada, ada tamyiz. Karena pembahasan mengenai isim-isim ini cukup panjang, insyaallah kita akan bahas secara tersendiri pada kesempatan yang lain. Sekarang kita lanjutkan saja pembahasan mengenai isim-isim yang nasab ini dengan isim-isim yang dipakai bersamaan dengan kata inna dan kana. Di sini kita bisa melihat pertama-tama kalimat at-talibu mahirun. Ini adalah jumlah ismiyah karena diawali dengan isim yaitu at-talibu, yang tentu saja jumlah ismiyah ini memiliki struktur mubtada dan diikuti dengan khobar. Di sini mubtadanya adalah at-talibu dan khobarnya adalah mahirun. Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa baik mubtada ataupun isim yang berfungsi sebagai khobar, dua-duanya harus dalam keadaan rofa, yang dalam hal ini ditandai dengan dhammah. At-talibu berharokat dhammah dan mahirun juga berharokat dhammah. Karena at-talibu adalah mubtada dan mahirun adalah khobar. Kemudian apa jadinya jika kita memasukkan kata kana dan inna pada kalimat tersebut? Untuk kasus yang pertama, yaitu ketika kita menambahkan kana, maka perlu kita ketahui bahwa isim yang terletak persis sesudah kana ini biasa disebut sebagai isim kana. Dalam hal ini at-talibu kan terletak persis sesudah kana kan? Nah, ini disebut sebagai isim kana. Kemudian isim yang lain disebut sebagai khobar kana. Dalam hal ini mahiron disebut sebagai khobar kana karena isim ini menerangkan isim kana, yaitu at-talibu, sehingga disebut sebagai khobar kana. Ketentuannya atau aturannya adalah isim kana dalam hal ini at-talibu itu harus rofa. Dalam hal ini rofanya ditandai dengan dhammah, at-talibu. Adapun khobar kana maka dia harus nasab, yang dalam hal ini ditandai dengan harokat fathah, mahiron. Dia nasab ditandai dengan fathah. Sekali lagi, dalam kalimat yang menggunakan kana, isim kana harus rofa, sedangkan khobar kana harus nasab. Kemudian untuk kasus yang kedua, yaitu ketika kita menggunakan inna, maka kata yang terletak sesudah inna biasa disebut sebagai isim inna. Dalam hal ini at-talib adalah isim inna. Kemudian kata yang lainnya lagi biasa disebut sebagai khobar inna. Dalam hal ini mahir adalah khobar inna karena kata mahir di sini menerangkan isim inna yaitu at-talib. Ketentuannya kebalikannya dengan yang memakai kana, yakni isim inna harus nasab. Dalam hal ini at-taliba nasab ditandai dengan harokat fathah. Kemudian khobar inna harus rofa. Dalam hal ini mahirun adalah rofa,
karena dia khobar inna yang rofaknya ditandai dengan dhammah. Jadi aturan mengenai rofak dan nasab pada kalimat yang menggunakan kana dan inna ini saling berkembalikan. Kalau kana, isimnya yang disebut sebagai isim kana harus rofak. Sedangkan pada kalimat yang menggunakan inna, isim innanya justru harus nasab. Kemudian khobar kana itu harus nasab, sedangkan khobar inna harus rofa. Jadi saling berkebalikan. Kemudian berikutnya kita akan membahas isim yang harus kita i'rabi jar. Ada dua jenis isim yang harus kita i'rabi jar. Yang pertama adalah isim-isim yang didahului oleh huruf jar. Huruf jar ini mungkin dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut sebagai kata depan. Atau dalam bahasa Inggris sering kita sebut sebagai preposition. Sebagai contoh di sini adalah kata fi. Nah, fi ini adalah salah satu huruf jar. Ketika ada isim yang terletak sesudah huruf jar seperti fi ini, maka dia harus di-i'rabi jar. Yang dalam hal ini ditandai dengan harokat kasroh. Fi baitin ataupun fil baiti. Baik baitin ataupun al baiti, dua-duanya memiliki i'rab jar ditandai dengan harokat kasroh karena terletak sesudah huruf jar yang dalam hal ini adalah fi. Apa sajakah huruf-huruf jar itu? Kita coba lihat di sini. Nah, di sini ada cukup banyak huruf-huruf jar, berikut maknanya. Saya baca dari kanan atas ya. Ada min yang artinya dari, ada ila yang artinya ke atau kepada, ada an yang artinya dari, ada ala yang artinya atas atau di atas, ada fi yang artinya di atau di dalam, ada kaf biasanya berharokat fathah yaitu ka yang artinya seperti. Kemudian ada lam yang biasanya berharokat kasroh atau li yang artinya milik atau untuk. Kemudian ada ba yang biasanya berharokat kasroh atau bi yang artinya dengan. Kemudian ada rubba yang artinya banyak. Kemudian di sebelah kiri kita lihat dari atas ada mudh atau munzu, dua-duanya artinya sejak. Kemudian ada khala dan ada dan hasya yang semuanya bermakna kecuali. Kemudian ada hatta yang artinya sampai, ada kai yang artinya agar, ada laula yang artinya seandainya tanpa, ada ta dan wa yang dua-duanya artinya demi, artinya untuk bersumpah. Ini semua adalah huruf-huruf jar yang ada dalam bahasa Arab. Nah, kalau ada isim yang terletak sesudah salah satu dari huruf-huruf jar ini, maka dia harus di-i'rabi jar. Demikian. Kemudian isim berikutnya yang juga harus jar adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini ada pada idhofah. Idhofah itu semacam kombinasi kata yang dalam hal ini terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Langsung saja kita masuk pada contoh ya. Yang pertama di sini contohnya thalibu ma'hadin. Ini disebut sebagai idhofah yang terdiri dari dalam hal ini dua kata. Kata yang pertama thalibu yang artinya pelajar atau mahasiswa disebut sebagai mudhof. Kemudian kata yang kedua dalam hal ini ma'had yang artinya ma'had atau pesantren disebut sebagai mudhof ilaih. Jadi semuanya ini sebagai satu kesatuan disebut sebagai idhofah yang terdiri dari mudhof yaitu talib dan mudhof ilaih yaitu ma'had. Nah, mudhof ilaih dalam hal ini ma'had
itu harus jar. Jadi aturannya adalah setiap mudhof ilaih harus jar, yang dalam hal ini ditandai dengan kasroh, ma'hadin. Sekali lagi, ma'hadin di sini jar ditandai dengan kasroh karena dia adalah mudhof ilaih. Kemudian contoh yang lainnya, Thalibul ma'hadi, serupa dengan contoh sebelumnya, hanya saja di sini al-ma'hadi adalah isim ma'rifah, artinya ma'had atau pesantrennya sudah definitif. Di sini juga karena dia mudhof ilaih, maka dia juga jar yang ditandai dengan kasroh. Jadi sekali lagi kesimpulannya, ada dua jenis yang harus jar. Yang pertama adalah isim-isim yang didahului oleh huruf jar. Kemudian yang kedua adalah mudhof ilaih. Demikian.